Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah pemerintah sebagai yang diurapi Tuhan. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 20 ayat 7 berkata, "Sekarang aku tahu, bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya." Mari kita mulai renungan kita. Sejarah mengajarkan bahwa para penguasa adalah pencipta sejarah. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan arkeologi bahwa pada lapisan tanah dengan kedalaman tertentu, ditenggarai memiliki budaya yang berbeda dengan lapisan tanah berikutnya. Kedalaman galian dapat menjadi penentu usia sebuah budaya. Semakin dalam galian maka semakin tua budaya yang diperkirakan pernah ada. Asumsinya, ketika terjadi pergantian kekuasaan, beberapa penguasa dapat meneruskan budaya yang lama. Pasti pergantian kekuasaan terjadi secara baik, dari seorang ayah kepada anaknya. Namun jika pergantian kekuasaan digantikan dengan genangan darah, maka dipastikan budaya lama akan dibinasakan, mengingat bahwa orang-orang yang menciptakan budaya tersebut telah gugur dan digantikan dengan yang lain. Budaya modern yang telah menganut sistem demokrasi pun tidak bisa menghindar dari realita tersebut. Secara periodik, saat terjadi pergantian kepemimpinan, biasanya akan disertai dengan pergantian aturan, atau sistem, atau orang-orang yang duduk pada jabatan tertentu. Jika mereka melakukan hal baik yang mendatangkan damai sejahtera,
maka rakyat bisa tersenyum lebar, namun jika kejahatan yang dirasakan maka rakyat akan tersenyum hambar, sambil bertanya dalam hati, apakah ini kehendak Tuhan? Masih segar dalam ingatan bahwa Indonesia pernah mengalami situasi mencekam di tahun 1998, saat reformasi dikumandangkan. Pergolakan batin telah melahirkan gerakan massa yang menuntut perubahan. Sebenarnya, cara paham apakah yang diperlukan agar menemukan karya Tuhan dalam setiap kepemimpinan, pemazmur bersyair untuk mendoakan raja. Dalam konteks kerajaan, maka diyakini bahwa raja adalah wakil Tuhan di bumi. Raja menyandang pedang untuk melindungi dan memelihara kehidupan rakyatnya. Raja mempunyai kuasa untuk menjaga kedaulatan kerajaan agar rakyatnya mengalami kesejahteraan. Dalam hal ini, jika seorang raja dapat berlaku sebagai wakil Tuhan maka semuanya akan baik-baik saja. Namun, bagaimana jika raja justru melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan? Masihkah ia bisa disebut sebagai wakil Tuhan? Belajar dari kehidupan Daud, bahwa bagi Daud raja adalah seorang yang diurapi Tuhan, apapun dan bagaimanapun keadaannya. Ini yang membuat Daud memutuskan untuk tidak membunuh Saul yang berupaya membinasakannya. Dalam hal ini Daud melewatkan dia kali kesempatan untuk membunuh Saul. Jika Tuhan yang mengurapi, maka Tuhan pula yang akan melengsarkannya. Ini fakta yang tidak bisa dihindari. Apapun bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kehendaknya, jika ia tidak lagi berkenan. Meskipun dia yang memilihnya, ia bisa menggantikannya dengan yang lain. Dalam hal ini, Tuhan tetap pada posisi berotoritas mutlak atas segalanya, termasuk seorang raja sekalipun. Sistem demokrasi yang dianut oleh negara kita telah membatasi kekuasaan. Dalam hal ini batasan waktu, bagaimanapun juga, urapan Tuhan berlaku. Tugas utama kita adalah menjaga agar kehendak Tuhan terus dinyatakan, suara kenabian terus dikumandangkan, meskipun terdengar sayup-sayup. Mendoakan, menjadi cara yang baik untuk menyuarakan kebenaran, jangan pernah putus asa. Tuhan tetap berotoritas mutlak atas para pemimpin. Dia pasti tidak pernah tinggal diam ketika kejahatan merajalela. Ia akan tampil untuk memulihkan, teruslah berdoa bagi para pimpinan. Bermegahlah di dalam nama Tuhan. Mazmur 20 ayat 8 berkata, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan, Allah kita. Kemegahan kita tidak tergantung pada benda-benda fisik yang melekat pada diri kita sendiri. Kereta dan kuda adalah simbol kekuatan dan kemegahan. Kereta dibuat oleh tangan manusia, kuda dipelihara dan dikembangbiakkan oleh manusia. Banyak hal yang sudah dan akan dibuat oleh manusia terus-menerus yang dianggap sebagai parameter kemajuan zaman. Dengan pikiran cemerlang banyak karya orang-orang hebat kita gunakan dan nikmati. Mungkin juga kita termasuk orang-orang yang berkarya itu. Manusia juga tak henti-hentinya memikirkan sumber-sumber kekuatan dan energi. Beragam ilmu digali, didalami, diteliti dan dipelihara serta dikembangkan teknologinya. Siapa yang memiliki dan menguasainya dianggap kuat dan berdaya. Semua itu dianggap bagaikan kuda untuk membawa kejayaan dan kemenangan hidup. Tentu saja kita butuh kereta untuk kendaraan dan kuda sebagai tenaga penariknya dalam pengertian yang disebutkan di atas. Namun semua itu tetap terbatas sifatnya. Kereta dan kuda tersebut tidak bisa menggantikan peran utama Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita juga ikut berkarya membuat kereta dan turut memelihara dan mengembangkan kuda sebagai fasilitas kebutuhan hidup di dunia ini. Akan tetapi, kebanggaan kita bukanlah seberapa banyak kereta yang kita miliki dan seberapa kuat kuda peliharaan kita. Kemegahan kita adalah bahwa kita milik Allah. Jadi kebanggaan kita tidak terletak kepada apa milik kita, namun terletak di dalam kita milik siapa. Bersama apa yang kita merasa miliki, kita dapat saja jatuh dan terlelap. Namun jika kita bersama siapa pemilik kita,
kita akan bangun berdiri dengan kokoh. Sering orang mencari dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki kekuatan untuk melindunginya. Orang merasa tenang jika ada pelindungnya. Sebagai raja, Daud memiliki kuasa yang besar. Perintahnya sudah pasti akan dilaksanakan oleh rakyatnya. Dalam kondisi itu, Daud layak memegahkan diri dengan kuasanya. Namun, Daud tidak mengandalkan kereta dan kuda yang menggambarkan kuasa dan kekuatannya. Daud mengandalkan Allah, Allah yang selalu memberinya kemenangan. Ia memahami bahwa Allah memberikan suatu proses yang harus dijalani untuk meraih kemenangan. Pada saat keadaan menekannya, Daud tetap mengandalkan Allah. Apa yang kita pikirkan saat kegagalan dan persoalan menimpa kehidupan kita? Mungkin kita merasa putus asa dan hilang pengharapan. Bisa jadi kita terus-menerus mencari jalan untuk mengatasi setiap pergumulan itu. Sebagai manusia seharusnya kita sadar akan keterbatasan kita. Kesadaran itu semestinya mendorong kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Kuasa Tuhan sungguh tidak terbatas. Persoalannya, kehidupan mungkin akan memaksa kita untuk menyerah pada keadaan, atau kita menjadi lebih mengandalkan diri sendiri. Pengandalan diri sendiri hanya akan membuat kita makin frustrasi. Karena itu, bermegahlah dalam Tuhan. Kuasanya besar bagi setiap orang yang mempercayakan diri kepadanya. Ia layak diandalkan lebih dari siapapun. Bermegah di dalam Tuhan. Saat ini kita akan membahas tema, bermegah di dalam Tuhan. Bermegah artinya membangga-banggakan diri. Orang percaya tak sepatutnya bermegah atau membangga-banggakan diri tentang hal-hal yang lahiriah atau materi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, megah berarti sangat mengagumkan, gagah kuat, mulia, masyhur, atau bangga. Bermegah berarti memiliki sifat megah atau bermegah-megahan. Dari satu sisi, bermegah dapat dimaknai membuat diri sendiri menjadi mengagumkan. Bermegah dapat diartikan membuat diri sendiri gagah kuat, mulia, masyhur atau bangga. Dari sisi lain, bermegah dapat dimaknai membanggakan diri sendiri. Bermegah juga dapat berkenaan dengan sikap tinggi hati, sombong, atau pongah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melihat orang-orang tertentu yang membanggakan diri sendiri. Mereka senang menonjolkan kepandaian, gelar, harta, kedudukan, pangkat atau jabatan dan cenderung tinggi hati. Kita juga melihat orang-orang yang menyombongkan diri dan pongah. Kita melihat orang-orang tertentu menganggap dirinya lebih baik atau lebih hebat daripada orang lain. Banyak orang yang menyatakan dirinya lebih kaya dan lebih berkuasa. Karena itulah mereka minta dipuji dan dihormati. Kita juga mendapati sebagian orang itu mendambakan pujian, kehormatan, dan kekuasaan. Mazmur 20 adalah sebuah doa yang memohonkan kemenangan bagi raja. Doa ini dilantunkan bersahutan antara umat dengan imam. Dalam doa tersebut, umat memohon kepada Tuhan agar raja memperoleh kemenangan menghadapi musuh-musuh Israel, sebab rajalah yang bertanggung jawab untuk mempertahankan dan menyelamatkan negerinya. Doa ini diserukan dengan keyakinan yang sungguh bahwa janji Tuhan untuk memberkati dan menyertai bangsa itu pasti akan dinyatakan. Jika musuh-musuh membanggakan dan mengandalkan persenjataan perang dan kereta kuda yang gagah, Israel hanya mengandalkan Tuhan Allah sumber kekuatan yang bisa memberikan kemenangan bagi raja. Bangsa Israel hanya mau bermegah di dalam nama Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja, lebih dari apapun yang mereka miliki. Bermegah di dalam Tuhan bukan berarti kita membanggakan apa yang kita miliki. Kita tidak boleh membanggakan kereta dan kuda seperti musuh Daud. Kereta dan kuda adalah lambang kekuatan dan kegagahan. Manusia sering mengandalkan apa yang kelihatan saja. Itu yang dicari-cari. Itu yang diutamakan. Manusia sering merasa yang kelihatan saja cukup dan membangun kekuatan di situ. Tetapi bagi kita orang percaya, kekuatan utama kita adalah Tuhan. Tuhan tidak kelihatan oleh mata fisik kita.
namun Dia ada dan senantiasa menyertai kita. Dia ada di hati kita. Megahnya kereta dan gagahnya kuda terbatas. Karena keterbatasan inilah membuat kita tidak bisa berharap sepenuhnya kepada kuda dan keretanya. Tuhan tidak terbatas. Dia tidak dibatasi oleh siapapun dan dengan apapun. Dia Maha Kuasa. Oleh perkataannya, apapun bisa terjadi di luar pemahaman dan di luar logika kita. Oleh kuasanya kita ada dan oleh kuasanya kita diselamatkan. Kemegahan adalah pada Tuhan. Keajaiban adalah perbuatan dan miliknya. Perbuatan Tuhan yang perkasa selalu menunjukkan kemegahan dan keajaiban bagi manusia. Perbuatan-perbuatannya sungguh sangat dahsyat dan mengagumkan. Siapakah yang dapat menyombongkan diri di bawah karya tangannya yang sangat perkasa dan penuh dengan keajaiban? Siapakah yang berkuasa memegahkan diri di hadapan takhta kemuliaannya? Bermegahlah di dalam namanya yang kudus dan mulia. Bermegahlah di bawah kaki kemuliaannya. Dalam peperangan kereta adalah peralatan dan kuda adalah kecepatan atau ketangkasan. Kekuatan sebuah pasukan dalam peperangan ditentukan oleh banyaknya kereta dan pasukan berkuda. Daud menyadari dalam peperangan menghadapi musuhnya, ia tidak memiliki kereta ataupun kuda. Terlebih pada saat ia dikejar-kejar musuhnya baik Saul maupun Absalom. Tetapi Daud sangat percaya kepada Tuhan, ia bermegah dalam Tuhan yang menjadi sumber perlindungan dan kekuatan. Iman Daud sangat kuat, ia yakin bahwa orang yang memegahkan kereta dan kuda akan jatuh. Tetapi orang yang bermegah dalam Tuhan akan bangun berdiri dan tetap tegak. Mengapa kita memegahkan Tuhan? Pertama, karena Tuhan menjawab kita pada waktu kesesakan. Kesesakan adalah situasi di mana hidup kita terjepit, tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan dari dunia ini. Semua jalan tertutup dan rasanya sulit untuk selamat. Namun jangan takut kalau kita diizinkan Tuhan untuk mengalami kesesakan. Karena di dalam Tuhan kesesakan selalu ada jalan keluar. Tuhan kita sangat hebat. Di dalam kesulitan Dia tidak membiarkan kita, tapi justru Dia mengirim bantuan dari sorga untuk menolong hidup kita. Sekalipun di dunia ini tidak ada yang mendukung kita, namun Tuhan akan tetap setia untuk menyokong dan mendukung kita. Kedua, karena Tuhan mengirimkan bantuan kepada kita dari tempat kudusnya dan sokongannya dari Sion, Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dan keselamatan kita berasal dari Allah. Lalu Allah mengutus Yesus Kristus untuk melaksanakan karya penyelamatannya di dunia ini, dan akhirnya Allah mencurahkan Roh Kudus kepada kita agar Roh Kudus menjaga kelestarian dan keberlangsungan karya penyelamatan Allah lewat orang-orang yang percaya kepada Putra yang diutus Allah sendiri. Disinilah Tritunggal Maha Kudus merancang, memulai, melaksanakan dan merawat karya penyelamatan ini. Dalam Tritunggal relasi kasihlah yang mendasari karya penyelamatan ini. Ketiga, karena Tuhan mengingat dan menyukai segala korban persembahan kita. Tuhan menyukai persembahan dari korban binatang yang hidup. Hal ini disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel dalam kitab Imamat. Tetapi kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban binatang kepada Allah, karena Yesus sudah menjadi korban bagi kita sebagai domba Allah. Tetapi Allah meminta kita untuk mempersembahkan tubuh dan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Tubuh atau hidup kita yang hidup adalah korban yang menyenangkan bagi Tuhan. Mari persembahkan tubuh dan hidup kita kepada Tuhan. Keempat, karena Tuhan memberikan apa yang kita kehendaki dan dijadikannya berhasil segala apa yang kita rancangkan. Secara duniawi, seseorang dapat dikatakan sukses atau berhasil jika ia berpendidikan tinggi dan mempunyai pekerjaan tetap dengan gaji tinggi. Seseorang dikatakan berhasil jika ia menjadi pejabat tinggi atau menjadi pengusaha besar. Menurut kedagingan, orang yang berhasil adalah orang yang memiliki kehidupan berkelimpahan. Orang yang berhasil adalah orang yang memiliki keluarga berkecukupan dan harta yang berlimpah-limpah. Orang yang berhasil adalah orang yang semua anak, cucu dan menantunya juga berhasil. Keberhasilan
Menurut ukuran orang dunia adalah orang yang kaya raya. Orang yang berhasil adalah orang yang memiliki banyak uang, dan memiliki banyak emas, intan, berlian dan permata lainnya. Seseorang yang berhasil adalah orang yang memiliki banyak rumah mewah, banyak mobil mewah dan barang-barang mewah lainnya. Semua hal itu adalah sah-sah saja, meski sebenarnya hanya sia-sia belaka. Berbeda dengan orang percaya. Orang percaya meyakini bahwa sebanyak apapun harta yang dimiliki adalah milik Tuhan. Orang percaya meyakini bahwa anak, cucu dan menantu yang dimilikinya adalah milik Tuhan. Banyak uang dan harta berkelimpahan yang dimilikinya adalah titipan Tuhan. Orang percaya meyakini bahwa orang yang berhasil adalah orang yang memiliki hikmat akal budi yang berasal dari Tuhan. Orang yang berhasil adalah orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan. Orang yang paling berhasil adalah orang yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Orang yang berhasil adalah orang yang lurus jalan hidupnya karena ia akan mewarisi kerajaan sorga. Oleh sebab Tuhan menghendakinya, maka Tuhan menjadikan seseorang berhasil. Karena kasih karunia Tuhan, maka segala sesuatu dijadikannya bagi kita. Oleh sebab itu, selama Tuhan masih berkenan mengizinkannya, kelolalah keberhasilan dan harta milikmu dengan segenap hati seperti milik Tuhan. Orang percaya meyakini bahwa keberhasilannya adalah karena penyertaan dan pembelaan Tuhan. Keberhasilan orang percaya adalah karena pertolongan Tuhan. Keberhasilan orang percaya adalah karena perkenan dan berkat Tuhan. Segala miliknya adalah pemberian yang sudah dimaksudkan, direncanakan dan ditetapkan oleh Tuhan sejak semula. Dan apa yang direncanakan oleh orang percaya dijadikannya berhasil oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan jika Tuhan telah membuat hidup kita bermegah? Pertama, kita harus bersorak-sorai dan mengangkat panji-panji demi nama Tuhan. Sorak-sorai ada di dalam rumah orang benar. Bukan khawatir, takut dan bukan keluh kesah. Kemenangan dan mujizat datang dari Tuhan, oleh karena itu ada sorak-sorai. Orang benar adalah orang yang datang dari Allah. Tangan kanan Tuhan sedang yang melakukan perkara luar biasa. Kita harus bergembira. Gembira bukan hanya suasana hati, tetapi juga keputusan hati. Kita bisa memutuskan untuk bergembira. Sukacita tidak selalu berbentuk tawa, tetapi bahkan dalam air mata karena sukacita tetap bisa dirasakan. Di mana ada sukacita di situ Tuhan mencukupi dan memenuhi segala permintaanmu. Kedua, kita bermegah hanya di dalam nama Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan berarti membanggakan dan membesarkan nama Tuhan dan segala perbuatannya yang ajaib di dalam hidup kita. Saat kita bermegah di dalam Tuhan, itu juga berarti bahwa kita mau menjadikan Tuhan sebagai fokus hidup kita. Sikap dan perbuatan harus mencerminkan kasih dan kemuliaan-Nya. Pujian yang kita terima bukan untuk memegahkan diri, namun memegahkan Allah. Kehormatan yang kita terima juga harus kita teruskan kepada Allah, karena Dia yang paling pantas menerimanya. Bukan karena kuat dan hebatnya kita, melainkan karena kasih dan kebaikan Tuhan maka kita bisa sampai pada hari ini dengan banyak pencapaian berharga, sehingga sangat layak untuk kita bermegah di dalam Tuhan. Renungkan, dalam kehidupan ini, banyak kompetisi maupun peperangan rohani. Banyak orang mengandalkan kepandaian, harta maupun kedudukan. Bagaimana dengan kita? Kalaupun kita memilikinya, janganlah bermegah olehnya. Terlebih lagi jika yang ada pada kita terbatas, janganlah kita mengandalkannya. Satu-satunya yang tak terbatas telah kita miliki yaitu Tuhan sendiri. Dia sumber kekuatan dan kehidupan. Jika kita bermegah dalam Tuhan, kita akan mengalami kemenangan. Jangan bermegah atas kekuatan dan kemampuan diri, tetapi bermegahlah dalam Tuhan. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jika kita bermegah dalam Tuhan, Dia sanggup mengubah yang terbatas menjadi tidak terbatas. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia,
dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi pesan firman Tuhan, marilah kita bermegah dalam Tuhan, apapun keadaan kita akan bangun berdiri dan tetap tegak, sebab Tuhan adalah sumber kekuatan dan kemenangan kita. Apakah yang dimaksud dengan menyebut nama Tuhan sembarangan? Walaupun banyak orang beranggapan bahwa menyebut nama Tuhan sembarangan berkaitan dengan penggunaannya dalam hujatan, sebetulnya kaitannya jauh lebih luas. Untuk memahami betapa kejinya menyebut nama Tuhan sembarangan, kita perlu mempelajari nama Tuhan menurut sudut pandang Alkitab. Allah dari Israel dikenali dengan berbagai nama dan julukan. Namun peranan konsep nama Allah di sepanjang Alkitab sangat penting dan unik. Sifat dan atribut Allah, kepenuhannya, dan kemuliaannya tercermin oleh namanya. Mazmur 111 ayat 9 memberitahu bahwa namanya kudus dan dahsyat, dan doa Bapa kami dimulai dengan panggilan kehormatan pada Allah. Dikuduskanlah namamu, sebuah cerminan bahwa rasa hormat bagi Allah dan namanya harus diutamakan dalam doa kita. Seringkali kita tergesa-gesa menerombol ke dalam hadirat Allah dengan sebuah daftar pekerjaan baginya, tanpa mengingat kekudusannya, kedahsyatannya, dan begitu besarnya perbedaan di antara kodrat kita dengan kodratnya. Bahkan supaya kita bisa hadir menghadap takhta-Nya sama sekali hanya merupakan kemurahan kasih-Nya bagi mereka yang adalah milik-Nya. Kita tidak boleh sekali-kali menyepelekan kasih karunia itu. Mengingat kemegahan nama Allah, semua penggunaan nama Allah yang mencemarkan Dia dan sifat-Nya termasuk dalam kategori menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hukum ketiga dari ke-10 perintah Allah melarang penggunaan nama Tuhan dengan sembarangan karena menunjukkan kurangnya rasa hormat bagi Allah sendiri. Seseorang yang menyalahgunakan nama Allah akan dipandang bersalah olehnya. Di dalam Perjanjian Lama, nama Allah dicemarkan ketika seorang tidak melaksanakan nazar atau sumpah yang diambil dalam namanya. Orang yang menggunakan nama Allah untuk menegaskan sumpahnya, namun tidak memenuhi janjinya, menunjukkan sikap tidak menghormati Allah dan tidak takut terhadap pembalasannya. Pada hakikatnya, ialah sama dengan menolak keberadaan Allah. Bagi orang percaya sekarang, kita sudah tidak perlu menguatkan sumpah kita dengan menggunakan nama Allah, karena kita diperintah untuk tidak bersumpah sama sekali. Jika ya, hendaklah kamu katakan, ya; jika tidak, hendaklah kamu katakan, tidak. Namun ada pula pengertian lain tentang cara menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Mereka yang menggunakan nama Kristus, baik mereka yang berdoa dalam namanya, maupun yang mengenakan namanya sebagai orang Kristen, tetapi hidup dalam ketidaktaatan terhadap perintahnya, sedang menyebut namanya dengan sia-sia. Yesus Kristus telah diberi nama di atas segala nama, yang padanya semua orang harus bertekuk lutut, dan ketika kita mengenakan nama Kristen, kita harus memahami semua kaitannya. Jika kita mengaku sebagai orang Kristen, namun bertindak, berpikir, dan berucap kata sama seperti dunia atau bahkan dengan lebih buruk, maka kita sedang menyebut namanya dengan sembarangan. Ketika kita tidak mewakili Kristus menurut yang telah dijelaskan dalam Alkitab, baik secara disengaja atau tidak, kita sedang menyia-nyiakan nama Tuhan. Ketika kita mengaku kita mengasihinya, namun tidak melaksanakan perintahnya, kita sedang menyia-nyiakan namanya dan berada dalam bahaya dikecam. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, olehnya pada hari penghakiman. Nama Tuhan adalah kudus, karena Ia kudus. Nama Tuhan mewakili kemuliaannya, kemegahannya, dan keilahiannya. Kita perlu menghormati dan menyegani namanya sama seperti kita menghormati dan menyegani Allah sendiri.
Gagal melakukan itu berarti kita menggunakan namanya sembarangan. Apakah artinya bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru? Pada pola pembangunan kuno, batu penjuru adalah batu utama yang ditempatkan di pojok sebuah gedung. Batu penjuru biasanya merupakan salah satu batu yang terbesar, yang paling kokoh, dan yang paling akurat daripada bangunan lain. Alkitab menggambarkan Yesus sebagai batu penjuru yang di atasnya gerejanya akan berdiri. Ia adalah pondasinya. Ketika batu penjuru telah diletakkan, batu itu akan menjadi dasar bagi pengukuran lainnya dalam konstruksi gedung itu. Semuanya disejajarkan kepadanya. Sebagai batu penjuru gereja, Yesus adalah tolak ukur keselarasan kita. Kitab Yesaya mengandung banyak referensi mengenai kedatangan Sang Mesias. Di berbagai bagian ia dirujuk sebagai Sang Batu Penjuru. Sebagai contoh saja di Yesaya 28 ayat 16-17 berkata, "Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya, Aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya, tidak akan gelisah dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur, dan kebenaran menjadi tali sipat, hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian." Pada bagian ini, Allah sedang berbicara kepada penduduk Yehuda yang pencemooh dan sombong, dan ia berjanji mengutus Sang Batu Penjuru anaknya yang akan menjadi dasar yang kokoh bagi kehidupan mereka, hanya saja bila mereka mempercayainya. Di dalam Perjanjian Baru perumpamaan batu penjuru terus dipakai. Rasul Paulus menginginkan supaya jemaat Kristen Efesus mengenal Kristus dengan lebih baik. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan. Lebih dari itu, di dalam 1 Petrus 2 ayat 6, apa yang disebutkan Nabi Yesaya berabad-abad sebelumnya dibenarkan dengan kata-kata yang serupa pula. Petrus mengajar bahwa Yesus, batu penjuru kita, telah dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Sang batu penjuru dapat diandalkan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Sayangnya, tidak semua orang ingin menyelaraskan diri pada Sang Batu Penjuru. Ada yang menerima Kristus, ada pula yang menolak Dia. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ketika berita tentang kehadiran Mesias diketahui oleh orang Majus dari timur, mereka datang dengan membawa emas, kemenyan, dan mur. Namun ketika berita yang sama didengar oleh Raja Herodes di Yerusalem, ia bertekad membunuhnya. Sejak awal mulanya, Yesus adalah batu yang membuat orang tersandung, batu yang membuat mereka jatuh. Mengapa ada mereka yang menolak batu penjuru yang telah dipilih Allah? Pada dasarnya, mereka ingin mendirikan bangunan lain daripada yang dirancang Allah. Sama halnya dengan penduduk Babel yang memberontak melawan Allah dan mengupayakan proyek pribadi mereka. Semua yang menolak Kristus sedang mengabaikan rencana Allah dan memperjuangkan rencana mereka sendiri. Hukuman telah dijanjikan bagi barang siapa yang menolak Kristus. Orang yang jatuh pada batu itu akan hancur, dan orang yang ditimpa batu itu akan tergilas menjadi debu. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.